16 kan? Iya. Tanggal 16 ya mungkin 16 hari berarti ya, karena kan kita fokus start Januari. Perhatian kita berada di Tiko, Mama ini dan rumah ini. Hari ini tanggal 16 Januari hari Senin yang agenda yang dilakukan banyak banget, banyak banget. Salah satunya adalah tim PPSU yang memang spesialisasi mengerti ngecat. Mereka datang untuk membantu pengecatan beberapa tempat-tempat yang tinggal dilanjutkan. Dan ini saya sudah sewa scaffolding supaya untuk menjangkau yang tembok tinggi-tinggi, plafon gitu ya, agar kamarnya Bu Eni itu yang udah beres dikasih listrik, kemudian dicat tembok bagian dinding kiri kanan, dan pintunya pun sudah dipelitur ya, produknya itu semua dari lalu apa namanya, pintu pagar kan kemarin rusak, nah ini diperbaiki, dilas. Kemudian ada pengecatan pagar luar berwarna biru. Ini adalah pekerjaan yang sifatnya fisik gitu, seperti itu. Sementara kalau di dalam saya masak lagi. Jadi dapurnya Mama ini sudah berfungsi karena ada bantuan ya, peralatan dapur. Kemudian saya mulai menghidupkan kembali aroma masakan di rumah Mama ini. Kemarin Sabtu saya dengan anak saya Kela coba masak untuk teman-teman YouTuber yang memang masih ada di sini. Jadi memang suasananya langsung berubah karena ada kehidupan di dapur gitu ya. Kalau rumah kalau udah ada dapur ngepul gitu kan rasanya memang udah seperti rumah normal seperti itu. Bunda, untuk personil PSSI sendiri hari ini berapa? Hari ini ada 15 orang. Oh, 5 orang. Itu terpantau orang. Setiap harinya 15 orang atau? Enggak. Mereka kalau kami mengajukan permohonan ke pihak Kelurahan Jatinegara ya tergantung schedule mereka. Apakah mereka bisa datang atau bagaimana, kami mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pihak kelurahan. Dan hari ini begitu alhamdulillah bapak-bapak semua 15 orang siap untuk bekerja membantu pengecatan yang sulit-sulit dan agak menyeluruh gitu ya. Jadi tidak hanya tembok tapi juga pintu, kemudian pagar seperti itu. Untuk terpantau kan hari ini Bunda untuk bagian depannya. Untuk cat warna konsepnya itu seperti apa? Kita ikutin seperti rumah ini sebelumnya. Kenapa warna biru? Ya karena memang di yang kita melihat di tiang yang lama itu ya warnanya biru. Jadi pihak Propan kan sudah survei pada waktu itu. Tembok warna krem. Kemudian pagarnya warna biru Atlantis gitu ya, Atlantik gitu, laut. Terus pintu-pintu ya sesuai dengan warna pintu, dikasih pelitur warna dark brown gitu. Itu warna kita nggak mau membuat berbeda rumahnya Mama ini, seperti itulah yang akan kita coba bantu pengecatannya. Berarti tidak ada konsep yang berubah gitu, memang dari awal ya? Sebisa mungkin jangan terlalu berubah drastis, termasuk perabotan ya. Kalau perabotan kan ada juga yang membantu. Nah itu tetap ditampung sama Tiko. Tapi khusus untuk punya Mama Eni kan seperti permintaan beliau, kasur harus pakai kasurnya Bu Eni. Jangan dikemana-manain kata Mama Tiko pada waktu Tiko membesuk ya. Jadi nanti mungkin saya setelah kamar ini selesai dicat, hari ini harus rapi ya, pengecatan plafon atas karena udah ada scaffolding. Mungkin besok saya akan lakukan laundry kasur. Jadi dia dibersihkan dari tungau segala ya, karena kan udah berbelasan tahun mungkin nggak pernah dibersihkan dan dipakai terus sama Ibu Eninya. Itu akan saya laundry, baju-baju, pokoknya miliknya Mama Eni yang dulu ada di kamar itu kita kembalikan dulu seperti semula, tapi perubahannya hanya sudah lebih rapi ya kan, dan yang penting sudah ada listrik di kamar itu dan ada hordeng juga, yang semua itu adalah bagian kolaborasi sinergi sumbangan dan donasi ataupun kontribusi dari siapapun yang mempunyai kepedulian untuk Tiko, Mama Eni dan rumah ini. Kalau untuk masak saya sengaja diusahakan masak sendiri, nggak beli gitu karena untuk menghidupkan. Oh, kalau untuk makanan dari kemarin-kemarin memang beli ya, beli di beberapa warteg di sini gitu. Tapi kemarin hari Sabtu ya tiba-tiba aja saya
pikir kan Sabtu libur Iya. gitu kan, ya saya datang ke sini niatannya mau menggunakan perabotan yang didonasi oleh orang lain, jadi saya gunakan, sisanya saya bawa lagi dari rumah, plus menghidupkan kembali dapurnya Mama Eni gitu kan, cuman itu aja, memang spontan gitu. Nah, saya datang lagi hari ini mau masak lagi karena itu tadi hari ini kerja bakti semua. Teman-teman dari PPSU sudah diberikan makan sama Pak RT, terima kasih Pak RT. Ya saya masak untuk teman-teman konten kreator di dalam seperti itu. Masak apa tuh Bunda hari ini? Hari ini Bunda masaknya sayur asem sama ceker ayam, Nah, ada terong baladonya. Kemarin ada bantuan sembako tuh, ada telur sama minyak. Nah Bunda bikin telur dadar, dikasih daun bawang, minyaknya dari bantuan yang kemarin ya, sama bakwan jagung. Kayaknya sedap tuh ya siang-siang. Bunda, emang Iya. dari awal itu Bunda milenial yang koordinir semuanya untuk kebutuhan renovasi, kebutuhan Aduh, enggak. logistik juga atau gimana? Oh no, enggak, bukan. Jadi saya hadir pertama kali itu memang karena tergerak sebagai seorang ibu ya dengan kisah Tiko seperti ini. Ya, kebetulan saya punya komunitas saya komunitas berkebaya namanya Bunda Milenial. Memang nggak ada hubungan gitu ya kebaya sama urusan ini. Cuman di Bunda Milenial punya 3 visi dan misinya. Budaya, kami berkebaya selalu ya dengan wastra Indonesia, ada sosial dan ada kemanusiaan. Nah ini adalah kemanusiaan. Jadi saya hadir untuk berkontribusi secara kemanusiaan, tapi tetap dengan berbudaya, memakai kain dan kebaya merupakan ciri khas dari kami. Nah kalau dibilang mengkoordinir kayaknya enggak juga, sebab di sini peranannya lebih besar teman-teman konten kreator. Mereka lah yang memviralkan, mereka lah yang membuat ini menjadi banyak orang bergerak, termasuk kami gitu ya. Dan juga ada Pak RT. Pak RT itu yang mengurus hal-hal yang lainnya. Jadi ya gini ya, Tuhan mempertemukan kami semua di sini dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Kita saling berkontribusi seperti berkolaborasi satu sama lain. Ya berhubung saya ibu-ibu satu-satunya gitu di antara mereka yang anak-anak laki gitu ya. Jadi kayak bunda mereka gitu, kayak ibu-ibu kos. Tapi saya bukan yang mengkoordinir semua. Kalau kebetulan kesannya saya kayak saya ya gini-gini ya itu memang naluri ibu-ibu begitu ya. Iya. Pak ini Pak, Pak ini Pak gitu kan. Tapi semuanya itu kerjasama semuanya. Bunda siapa namanya? Saya Siska Rumondor. Berapa personil Bunda milenial yang terlibat di sini? Oh bergantian, Oh, gantian. bergantian. Jadi kadang-kadang saya bawa ada 10 orang, ada 3 orang, ada 2 orang gitu. Tapi kalau anggota saya sendiri yang aktif ya saat ini sekitar 250 sampai 300. Udah berapa hari aktif Bunda milenial di sini? Dari tanggal 3 Januari. Oh, udah dari awal. Dari tanggal 3 Januari saya tiba-tiba tergerak gitu kan mau membantu teman-teman konten kreator yang lagi bersih-bersih ya pada waktu itu. Saya bilang mereka bersih-bersih kalau nggak ada air kan sulit ya. Makanya saya langsung coba koordinasi dengan Damkar Jakarta Timur. Saya coba telepon ya, ketemu dengan Pak Widi. Saya sampaikan maksud tujuannya, lalu berkirim surat. Ketemu dulu dengan Mas Tiko dan RT RW di sini. Saya kembali ke Damkar Jakarta Timur. Ternyata puji Tuhan alhamdulillah hari itu juga malam hari jam 9 saya kasih surat jam 5, jam kurang lebih jam 9-an saya ditelepon. Siap Bu Siska. Besok Damkar akan dikondisikan ke lokasi. Wah, saya langsung berteriak dong. Aduh, terima kasih Pak gitu. Langsung saya koordinasi dengan Bang Irfan, semua cepetan Mas beli semua alat-alat bersih. Besok ada damkar, ada air nih, setangki gede gitu kan. Ya sudah, akhirnya tanggal 4 Januari terjadilah pembersihan yang besar-besaran. Teman-teman konten kreator lega karena mereka 2 hari ya, mereka berjibaku 2 hari nyapu, membabat segala macam sambil tetap membuat konten gitu. Nah, pada hari ketiga saya hadir, ada damkar dari kelurahan, ada PKRU, pasukan orangnya ada 12 orang pada waktu itu. Terus teman-teman Bunda Milenial dan saya minta tolong warga juga, ibu-ibu, ayo Bu kita bantu ngosek. Nah, tanggal 4 Januari itulah pembersihan yang boleh dikatakan 80% yang kita lakukan. Bunda, ini untuk terkait perkembangan kesehatan Ibu Eni sendiri, ini selama Bunda ada di sini sudah
mulai ngejenguk berapa kali kira-kira? Kalau saya pribadi ya belum. Tapi yang membesuk itu pasti Mas Tiko ya pertama. Kemudian Pak RT dan pengurus RT sudah membesuk Mama Eni, dan juga beberapa teman konten kreator juga pernah menjenguk Mama Eni gitu. Kalau dari cerita mereka, semakin kesini Ibu Eni semakin membaik ya, getting better kondisinya. Dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik, mengenal orang, dan terakhir saya dengar Mama Eni sudah bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri, pakai lipstick seperti itu. Nah itu perkembangannya semakin membaik. Saya mungkin berencana akan melihat, kalau saya diskusi dulu sama Mama Tiko, saya akan ke sana karena kan sebagai apa ya, ibu juga kalau diizinkan saya memang mau ke lihat Mama Eni di sana. Seperti itu ya. Berarti untuk perkembangan kondisi Mama ini memang cukup Cukup jauh baik. lebih drastis Setelah ya. ditangani medis ya Rumah Sakit Durian Sawit, ada hasilnya. Karena kan dia minum obat, ada terapi dan sebagainya, dan dia tenang, ya kan, di tempat yang memang sebagaimana mestinya beliau dirawat itu ya, dia ada progres yang cukup baik. Untuk estimasi dari rumah sakit sendiri, kapan kira-kira untuk balik lagi ke sini dan menyatakan? Kayaknya belum tahu tuh Mas, belum tahu. Ada yang bilang 2 minggu lagi atau apa, kami juga belum tahu. Mas Tiko juga belum tahu. Doakan saja ya teman-teman ya. Terus menyaksikan kisah Tiko dan Mama Eni ini supaya Mama Eni segera pulang. Cuma itu tadi, saya hari ini benar-benar nge-push supaya kamar Mama Eni plafonnya selesai dicat, kemudian pintu pagernya pintu Depan. kayunya itu semuanya dicat. Hari ini kayaknya bisa selesai. Hordeng sudah dipasang. Besok saya akan laundry kasurnya Mama Eni. Berikut dengan barang-barang, yuk kita lihat mana yang bisa kita simpan. Kalau nggak salah ada bantuan lemari juga ya dari tetangga untuk naruh barang-barangnya Mama Eni. Jadi everything running well gitu, dan Bu Eninya juga getting better seperti itu. Bunda ada yang nginep sini nggak? Setiap hari. Siapa? Ada Bunda di sini? No, enggak dong. Yang di sini teman-teman konten kreator. Karena kan di sini kita udah ada bantuan perabotan ya. Jadi terima kasih untuk donasi dari daerah Bekasi. Sudah ada 3 kasur. Kipas angin ada berapa ya? Ada 3. Dispenser udah ada 2. Ada lemari laci-laci juga udah ada. Kompor gas yang kecil juga ada. Jadi ya luar biasa ya bantuan dari masyarakat Indonesia yang memperhatikan dan peduli sama Mas Tiko dan Ibu Eni dan kondisi rumah ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan ini membawa kebaikan juga bagi selain kepada mereka ya, kepada kita juga yang menyaksikan bahwa inilah sejatinya sifat dari masyarakat Indonesia, yaitu bergotong royong ya kan. Kita nggak lihat latar belakang dan sebagainya gitu. Tapi ya ini karena sesuatu yang bukan spesial lah, kalau mau dibilang spesial bukan ya, sesuatu yang begitu menggugah perhatian kita semua. Betapa kisah Tiko ini tuh menyedot perasaan dan juga waktu kita ya, karena kan kita akhirnya sering berada di sini. Tapi ya itulah, kisah Tiko dan Mama ini adalah true story.